Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Doakan agar kiranya 1 atau 2 minggu ke depan kita dapat beribadah bersama di gereja dalam pertemuan-pertemuan yang kita rindukan bersama. Mari kita berdoa supaya semua situasi dapat terkendali dan pemerintah daerah melalui kelurahan juga dapat memberikan kita izin untuk melaksanakan ibadah bersama di gereja. Bapak Ibu terkasih, pada minggu kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Namun sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kalau pada minggu pagi ini kami kembali dapat beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih untuk semua jemaat, untuk semangat mereka yang terus-menerus sehingga tetap bersekutu di dalam keluarga masing-masing. Bapa, mohon buka jalan, buka kesempatan bagi kami agar di dalam minggu-minggu ke depan kami dapat bersekutu bersama-sama di gereja-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami, Tuhan telah buka bagi kami, dan kami dapat bersekutu bersama di dalam persekutuan saudara seiman. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat, firman Tuhan buat kita, Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyinya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat terkasih, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah berlayar dengan iman mengarungi badai. Beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah ledakan di Beirut, Lebanon, yang menewaskan banyak orang
dan ribuan orang menderita luka-luka. Tentu warga sekitar juga berhamburan dan berlarian. Terjadi kepanikan di mana-mana. Karena ternyata ledakan itu sungguh-sungguh sangat besar. Dan banyak bangunan runtuh. Bahkan laut pun bergelora pada saat itu. Ketika kita lihat video-video yang dikirim oleh beberapa orang. Tentu pada saat itu orang-orang di sekitar ledakan itu akan berpikir bahwa ini sebuah malapetaka. Dan ada yang korban. Ada yang juga mungkin terhindar dari peristiwa tersebut. Mungkin karena jaraknya sudah jauh. Tetapi orang-orang yang mendengar pada saat itu pasti di dalam ketakutan. Karena apa? Karena pasti mereka mendengar ledakan yang luar biasa itu. Cuma terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, manusia selalu menghadapi berbagai macam badai dalam kehidupannya. Badai yang tentu sangat berbeda-beda satu dengan yang lain. Bahkan di dalam Alkitab bacaan kita hari ini, selain dari kitab Matius, ada juga kitab Raja-Raja, dan juga dari kitab Roma dan Mazmur. Kitab Raja-Raja menceritakan bahwa Elia mengalami badai yang luar biasa di dalam dirinya. Oleh karena orang Israel telah membakar mesbah persembahan untuk Tuhan. Di mana-mana orang Israel memberontak kepada Tuhan dan mereka membakar mesbah-mesbah. Bahkan Nabi Elia sendiri pun melarikan diri dan dia masuk ke dalam goa dan di situ dia ditemui oleh Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Di mana Elia mengalami satu ketakutan dan dia berjuang sendiri. Dia berkata dia berjuang untuk Tuhan. Dan dia melaporkan orang Israel telah membakar misbah-misbah untuk penyembahan kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur, yang juga Pak baca kita Mazmur pasal 85, diceritakan bahwa orang Israel pun, latar belakangnya adalah orang Israel telah mengalami kehancuran yang luar biasa. Oleh karena Tuhan telah undur dari mereka. Tuhan menghukum mereka. Sehingga pemazmur berkata kepada Tuhan di dalam tulisannya agar Tuhan menyelamatkan mereka. Pemazmur ini berkata bahwa Tuhan, apakah Engkau akan terus murka kepada kami, kepada bangsa-Mu ini? Dan apakah Engkau tidak akan memulihkan kami? Dia merasa, pemazmur merasa penderitaan yang luar biasa dialami oleh bangsa Israel oleh karena Tuhan murka kepada mereka. Dalam kehidupan kita, gelombang badai silih berganti. Sama mungkin seperti cerita-cerita di dalam Alkitab ini. Bahwa badai-badai yang kita alami, badai-badai yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ada oleh karena kesalahan orang lain. Sehingga orang-orang dapat menjadi korban. Seperti di Lebanon atau kota Beirut, bahwa kesalahan yang menyimpan bahan ledakan tersebut membuat banyak orang menjadi korban. Ada juga badai hidup yang terjadi karena orang lain seperti yang dihadapi Elia. Bangsa Israel yang mengalami kesalahan, yang melakukan kesalahan,
menghancurkan penyembahan-penyembahan kepada Tuhan, sehingga orang benar, yaitu Elia, Nabi Elia, mengalami badai dalam hidupnya. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya. Ada juga badai hidup oleh karena kemurkaan Tuhan seperti yang dihadapi orang Israel tersebut. Orang Israel dalam pemazmur tadi mengatakan bahwa orang Israel ditinggalkan oleh Tuhan dan Tuhan murka kepada mereka dan mereka mengalami badai yang luar biasa. Ada juga memang badai yang Tuhan izinkan untuk menguji iman dalam kehidupan setiap orang percaya. Dalam pembacaan kita, dalam Matius pasal 14 tadi, Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Peristiwa itu adalah setelah Yesus dalam seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti yang diberkati oleh Tuhan. Dia akhirnya menyingkir, dikatakan dalam bacaan kita hari ini, dia menyingkir ke bukit untuk berdoa. Dan dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi naik perahu. Yesus berdoa di bukit. Murid-muridnya naik perahu. Dalam peristiwa itu, murid-muridnya mengalami tantangan badai yang luar biasa yang secara tiba-tiba. Disebut bahwa murid-muridnya diterpa oleh angin sakal. Angin sakal itu ada angin yang sangat kencang yang datangnya tiba-tiba. Sehingga murid-muridnya sungguh-sungguh mengalami ketakutan. Ketakutan yang dialami oleh murid-murid pada saat itu oleh karena mereka berada di dalam air perairan yang sangat luas dengan kondisi malam hari dan angin yang sangat kencang mereka hadapi, tentu gelombang yang sangat besar juga menerpa mereka. Mereka ketakutan. Sehingga kemungkinan besar mereka panik dan mereka berteriak-teriak oleh karena rasa ketakutan itu. Dan itu juga Bapak Ibu terkasih yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Bahwa badai yang kita alami, persoalan-persoalan yang kita alami, kadang-kadang membuat kita panik. Mungkin orang yang bekerja putus dari pekerjaannya oleh karena pengurangan karyawan hari-hari ini begitu banyak, mungkin juga mengalami badai dalam hidupnya yang sangat kencang. Atau mungkin permasalahan studi anak-anak bisa juga mengalami badai dalam hidupnya oleh karena studi mereka yang berantakan. Atau juga badai dalam hidup keluarga oleh karena ekonomi semakin hari semakin terancam, ekonomi keluarga semakin terancam. Dan ketika menghadapi badai-badai tersebut, banyak juga di antara kita yang panik, yang ketakutan, dan berteriak-teriak, atau mungkin malah semakin hari semakin lemah, sehingga berkata-kata pun susah oleh karena badai itu melanda kita. Kebenaran yang luar biasa kita baca dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu terkasih. Ketika Yesus masih berdoa di bukit,
Dia sudah tahu bahwa murid-muridnya menghadapi badai. Dia tahu. Dan dia juga tahu bahwa murid-muridnya ketakutan. Dia juga tahu bahwa murid-muridnya mengalami kelemahan. Dan mungkin mereka sedang berteriak-teriak juga tahu, semua Yesus tahu. Tapi yang menjadi luar biasa adalah Yesus bukan hanya tahu. Tetapi Yesus juga mengerti apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya itu. Yesus mengerti bahwa mereka butuh keselamatan. Sehingga peristiwa ini Tuhan Yesus juga pakai sekaligus untuk melatih mereka, untuk melatih murid-muridnya supaya semakin hari semakin beriman. Dan itu juga bagi kita, jemaat yang terkasih, bahwa dalam kehidupan kita Tuhan juga mengizinkan persoalan-persoalan kita hadapi, pergumulan-pergumulan kita hadapi, untuk kita bisa semakin hari semakin terlatih di dalam iman kita. Sehingga tema kita yang hari ini yang berkata bahwa berlayar dengan iman mengarungi badai, itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ingin melatih kita dengan badai-badai kehidupan yang kita alami, supaya kita semakin beriman kepada Tuhan. Ketika Yesus datang berjalan di atas air, dia sudah melihat murid-muridnya ketakutan. Dan bahkan kedatangannya pun menjadi ketakutan, menambah ketakutan bagi murid-muridnya. Karena murid-muridnya berkata, itu hantu. Sehingga mereka tidak kenal Yesus lagi. Mereka tidak mengingat bahwa Yesus bisa melakukan segala hal. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sering membuat kita menjadi lupa bahwa Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan juga siap menolong kita. Bahwa Tuhan juga mengerti kita. Dan Tuhan ada bersama dengan kita. Petrus yang melihat hal itu berkata, Tuhan, Engkaukah itu? Karena Yesus berkata, jangan takut, aku ini. Lalu Petrus berseru, jika Engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang ke situ, berjalan menemui Engkau. Lalu Yesus berkata, datang. Dengan iman, Petrus datang melangkah kepada Yesus. Dan dia bisa berjalan sebentar di atas air. Lalu karena perhatian dia, fokus dia kepada Tuhan. Iman dia kepada Tuhan pada saat itu. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi menghembus Petrus, akhirnya dia mulai ragu. Perhatian dia sudah terbagi. Imannya bukan lagi hanya kepada Yesus, tapi perhatiannya sudah terbagi kepada angin. Fokus dia sudah terbagi kepada angin, sehingga akhirnya dia menjadi kurang percaya. Dan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kekurang percayaan Rasul Petrus membuat dia bimbang menemui Yesus, membuat dia bimbang terhadap Yesus, sehingga dia mulai tenggelam. Dan ketika dia mulai tenggelam, dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lalu Yesus menolong dia. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, melalui peristiwa yang luar biasa ini, kita belajar dalam kehidupan kita dengan badai-badai yang kita hadapi bersama-sama. Dengan badai hidup yang bermacam-macam yang kita hadapi, dengan tingkat kesulitan juga yang berbeda-beda masing-masing, kita diajar beberapa hal.
Yang pertama adalah bahwa ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, sesungguhnya ini juga memberikan pengajaran yang luar biasa bagi kita. Air pada saat itu bagi rasul-rasul, bagi murid-murid Yesus adalah masalah yang mereka hadapi. Gelombang yang mereka hadapi itu, yang diinjak oleh Yesus adalah masalah yang membuat para rasul ketakutan, ketar-ketir, dan membuat mereka bahkan mengira Yesus pun adalah hantu. Masalah mereka adalah gelombang itu. Masalah mereka adalah air yang besar itu, angin yang besar. Tetapi Yesus mengajar murid-muridnya bahwa masalah yang luar biasa itu bagi murid-muridnya ternyata hanya di bawah telapak kaki Yesus. Ini mengajar kepada kita, Bapak Ibu terkasih, bahwa sebenarnya tidak ada apa-apanya masalah dalam kehidupan kita bagi Yesus. Sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun permasalahan kita, itu tidak ada apa-apanya bagi Yesus. Karena Yesus berkata, segala kuasa di surga, di bumi, ada padaku. Oleh karena itu mintalah kepadaku, kata Yesus. Segala kuasa masalah-masalah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Yesus. Dan Yesus menaruhnya di bawah kaki. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita fokus kepada masalah kita, semua kita menghadapi permasalahan. Semua kita mengalami badai kehidupan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menaruh pergumulan kita itu di bawah kaki Yesus? Atau kita membuat pergumulan kita itu menjadi yang utama, yang menjadi fokus kita dalam kehidupan kita? Sehingga fokus kita bukan kepada Tuhan. Ketika fokus kita bukan lagi bersama dengan Tuhan, fokus kita bukan lagi beriman kepada Tuhan, gak mungkin kita dapat mengarungi badai itu dengan iman. Tetapi ketika fokus kita tetap kepada Yesus, walaupun masalah yang kita hadapi besar, kita tidak akan tergoyahkan. Orang yang menghadapi pergumulan, permasalahan bisa stres. Bukan karena besarnya pergumulan, bukan karena beratnya permasalahan yang dihadapi orang bisa stres. Tetapi oleh karena apa? Dia membuat permasalahan itu, pergumulannya itu menjadi beban yang luar biasa baginya. Dan dia tidak menaruh beban itu di bawah kaki Yesus. Saudara-saudara, mari kita belajar menaruh segala pergumulan kita, badai hidup kita di bawah kaki Yesus. Karena tidak ada apa-apanya. Pergumulan itu bagi Yesus sangat mudah menyelesaikannya. Yesus yang utama, Yesus yang luar biasa itu di atas semua masalah yang kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, tanpa kita berdoa sebenarnya, tanpa kita meminta, Tuhan juga tahu bahwa kita bergumul dalam pergumulan kita, dalam hidup kita. Setiap orang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku akan terus bersama engkau. Yesus tahu ketika kita menghadapi pergumulan. Yesus tahu hati saya. Yesus tahu hatiku, hatimu, hati saudara sekalian. Yesus tahu kekuatan kita, sama seperti Yesus tahu kekuatan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa kita tidak sanggup menghadapi pergumulan kita. Bahwa kita tidak sanggup menghadapi permasalahan-permasalahan kita. Yesus tahu dan mengerti siapa kita. Yesus mau datang untuk menolong kita. Karena ini kita harus yakin dan percaya, Bapak Ibu terkasih,
Bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita kapanpun, dimanapun kita berada. Dia tahu pergumulan yang kita hadapi, dia tahu permasalahan yang kita hadapi, dan dia sanggup menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu sangat yakin, sangat percaya. Tuhan juga mengetahui bahwa kita tidak sanggup menghadapi virus corona yang saat ini. Karena itu saya yakin dan percaya juga bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, bersama dengan saudara di rumah saudara masing-masing. Dimanapun saudara berada, Tuhan ada bersama saudara. Karena itu berserulah, sama seperti pemazmur yang berkata, apakah engkau akan membiarkan kami terus seperti ini? Apakah engkau akan meninggalkan kami terus? Kalau Tuhan mengajar kita dengan virus corona ini, agar kita sungguh-sungguh terus berseru kepada Tuhan, maka Bapak Ibu yang terkasih, kita harus berseru seperti pemazmur katakan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Tapi ini di Mazmur pasal 85 ayat 7. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus berseru kepada Tuhan. Dalam pergumulan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, baik oleh bangsa kita, oleh siapapun di lingkungan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan kita sendiri, pergumulan kita, mari kita terus berseru kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu yang terkasih, Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sudah menunjukkan ketika dia hadir kepada murid-muridnya, dia segera menolong. Dan ketika Petrus pun berseru, Tuhan tolonglah aku, maka Tuhan menolong dia. Tapi sekaligus Tuhan juga mengajar dia, mengapa engkau kurang percaya? Bapak Ibu, yang membuat kita sering menderita dalam permasalahan kita adalah karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita kurang penyerahan diri kepada Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan, dan saya rasa ini semua kita sudah tahu dan sering kita nyanyikan, di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Jemaat terkasih, di tengah ombak dan arus pencobaan hidup kita, kadangkala memang seperti lagu ini,
hampir terhilang tujuan arah hidup kita. Jatuh, seperti Rasul Petrus juga jatuh, hampir tenggelam. Bahkan bagaikan kapal yang terombang-ambing di demikian kita. Nggak jelas tujuannya kemana. Tetapi lagu ini juga berkata bahwa Yesus memperhatikan kehidupan setiap orang. Kehidupan saya dan saudara. Yesus memperhatikan dan Yesus membetulkan yang rusak. Seperti Tuhan membetulkan orang Israel bolak-balik berkali-kali. Tuhan membetulkan Israel. Dihajar, diajar, dibetulkan kembali, diampuni lagi, dikasihi, dan terus menerus dibetulkan. Yesus membetulkan. Dengan penuh kasih sayang Tuhan membetulkan hidup kita. Yesus memperhatikan setiap tetesan air mata. Ketika saudara menangis menyampaikan pergumulan saudara kepada Tuhan, Tuhan tahu. Tangisan hati saudara, tangisan saudara didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu, jemaat terkasih, teruslah berseru kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada permasalahan yang kita hadapi. Teruslah menyerahkannya kepada Tuhan, karena permasalahan yang kita hadapi itu hanya ada di bawah kaki Yesus. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada Yesus. Sehingga pergumulan kita, permasalahan kita dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang penting kita terus berseru kepada Tuhan. Dan jangan mau kita diperbudak oleh permasalahan kita, diperhamba oleh pergumulan kita. Mari kita terus menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak stres, tidak putus asa dengan pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Kalau permasalahan itu kita berikan kepada Tuhan, kita serahkan agar Tuhan menyelesaikannya, Tuhan akan memberkati dan memampukan kita menghadapi. Lirik lagu yang dinyanyikan oleh Herlin Pereira. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut dan pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Tuhan datang menolong saudara pada waktu yang tepat. Tuhan Yesus datang menolong para muridnya pada waktu yang tepat. Sehingga Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi Tuhan juga tidak terlalu cepat menolong kita. Kadangkala Dia membiarkan pergumulan itu kita hadapi sampai kita berpikir bahwa situ sudah tidak ada lagi jalan lain. Sudah tidak ada lagi pertolongan. Kalau Tuhan menyelesaikannya begitu cepat, barangkali kita juga akan berkata bahwa bukan Tuhan yang menolong kita. Kita akan berkata bahwa itu karena kepintaranku. Kita akan berkata bahwa itu karena kehebatanku. Sehingga kita tidak akan memuliakan Tuhan. Sehingga bisa saja Tuhan membiarkan kita menghadapi pergumulan kita sampai kita mengaku bahwa aku hanya bisa datang hanya tinggal kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja saya akan datang. Sehingga ketika Tuhan menyelesaikannya, akhirnya kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada kesombongan, tetapi kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang pekat. Di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Di balik semua pergumulan kita menantikan
adalah kasih Tuhan kepada kita. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya sebagai bukti kasih-Nya kepada kita di balik semua pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Amin. Amin saudara. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara di dalam segala kehidupan keluarga kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk terus berseru kepada Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan kami. Dengan iman kami menjalani kehidupan kami. Dengan iman kami mengarungi kehidupan kami yang kadang-kadang datang badai untuk menyerang kehidupan kami, keluarga lepas keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan mengetahui kelemahan kami. Tuhan juga mengetahui bahwa hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang sanggup melepaskan kami dari pergumulan kami. Dan kami sangat percaya, yakin Engkau adalah Tuhan yang maha baik, yang terus hadir dalam kehidupan kami. Dan selalu tepat pada waktunya Tuhan menyelesaikan masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan virus corona ini agar Tuhan selesaikan segera sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Waktu yang Engkau berlakukan untuk mengajar kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga lepas keluarga. Kami serahkan anak-anak kami dalam pendidikan-pendidikan mereka. Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan kiranya menopang, melindungi mereka. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak Allah Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus